Baik, eh, saudara-saudara sekalian, dalam hal ini adalah diskusi yang menjadi inspirasi kami sebagai pemuda di masa sekarang, di mana kami adalah anak-anak pencinta seni, dan ini adalah saudara saya Rian Lobo. Dia memang salah satu juga pencinta seni sastra budaya, dan sementara ini beliau lagi mendirikan sebuah program pariwisata kampung. Ya, di dalam itu bahasa yang ada, terus ada budayanya juga, dalam hal ini tarian-tarian, kerajinan tangan, salah satunya kain dan tenun anyaman, terus kerajinan anyaman budaya, sekaligus ingin mendirikan mengembangkan tenunan budaya, yaitu sarung dan kain. Nah, kerinduan ini kami melihat bahwa sesungguhnya hal ini sudah sangat langka untuk di Sumba, sudah sangat langka, hampir punah. Salah satu yang punah itu penenun pun generasi muda hampir tidak ada. Terus berbicara tentang tarian pun generasi muda juga hampir tidak ada. Nah, ini yang kami diskusikan sedikit tentang bagaimana, dan mungkin dari kawan saya sebentar ada inspirasi tersendiri yang mengenai dengan kerinduan kami pemuda di masa sekarang. Bagaimana, Pak? Ya, kerinduan saya pribadi adalah budaya Sumba itu. Sebenarnya Sumba itu kaya dengan budaya, sangat kaya dengan budaya, tetapi di dalamnya itu anak muda kurang memahami dan kurang tertarik ke situ. Cuman hanya sebagai penikmat saja, tetapi untuk tertarik di situ tuh tidak terlalu banyak lagi anak muda yang tertarik. Nah, dengan pikiran itu ataupun dengan kejadian itu, ada kegiatan ini atau budaya ini sudah mulai hampir sedikit demi sedikit dia berkurang dan bahkan dikatakan hampir punah. Nah, dengan adanya orang-orang yang masih punya keterampilan itulah yang saya secara pribadi ingin kembangkan, ingin bangkitkan dari keterampilan yang mereka masih punya. Saya ajak mereka bergabung dengan anak-anak muda yang di sekitaran saya yang memang berminat di situ, dan saya support mereka karena satu kebaikan yang kita berikan ke orang lain itu akan menjadi sangat bermanfaat dan menjadi berkat untuk orang banyak. Kita pengaruhi satu orang dengan hal positif, dengan satu orang itu dia mempengaruhi orang lain pun dengan hal positif pun, itulah kita punya tujuan ini akan menjadi berkembang dan mungkin akan menjadi besar. Mimpi besar saya salah satunya juga adalah wisata Sumba ini akan semakin berkembang. Nah, bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia, anak-anak muda kita, orang-orang kita sendiri untuk siap menerima perkembangan ini dan siap untuk menjadi pelaksana perkembangan ini dan untuk menjadi pelaku perkembangan ini. Seperti itu. Jadi kita yang kaya dengan budaya, kita tidak hanya jadi penonton saja. Seperti itu. Mungkin dari saya sekian saja untuk sekarang. Ya, terima kasih buat kakak Rian yang memang inspirasi ya, kita dapat mendengar sendiri dari kakak Rian bagaimana
ternyata budaya Sumba ini kaya loh, kaya dengan segala keunikan yang ada Ya. dan banyak diminati oleh dunia luar. Benar Tapi sekali, ya. kita tidak sadari itu sebagai pemuda-pemuda Sekarang citra-citra milenial. citra dari Pulau Sumba ini, citra dari Pulau Sumba ini. Nah, kita menganggap bahwa Pulau Sumba ini budaya-budaya yang unik ini adalah hal yang memang sudah punah, sudah kuno dan Ya. tidak layak lagi Untuk kita pelajari. Itu Padahal- pemikiran kita pemuda, padahal sebenarnya sangat berpengaruh dalam Ya, kehidupan kita kita semua. sehari-hari, Nah, ya. itu. Iya, sebenarnya Sumba itu kaya dengan legend. Legend dalam artian cerita mistis budaya kita, dan memang itu kita tanpa kita sadari sebagai anak muda sekarang itu memang benar-benar ada dan terjadi seperti itu. Cuman kita malas tahu saja seperti itu. Tapi ya memang kayak tanpa kita sadari banyak hal mistis yang mungkin ya tidak kita telusuri dengan akal budaya kita, akal pikiran kita, tapi memang itu benar ada seperti itu. Nah, itulah yang menjadi salah satu kekayaan kita juga sebagai orang Sumba. Lalu, bagaimana kita sebagai anak Sumba? Apakah kita hanya akan berdiam diri atau kita akan menjadi penggerak? Nah, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi, saya tidak akan berdiam diri karena perkembangan ke depan ini, kalau bukan kita anak muda yang menggerakkan dari sekarang, dia tidak akan mungkin akan bergerak dengan sendiri. Jadi ya, saya sebagai pribadi mengajak anak-anak muda yang memang tertarik di bidang itu, berilah dirimu untuk Sumba. Jadilah anak Sumba yang mencintai Sumba. Jangan jadi anak Sumba yang mencintai Eropa, padahal Eropa mencintai Sumba. Seperti itu. Nah, bagaimana kita orang Sumba? Di mana cinta kita terhadap Sumba? Nah, itu. Senyum kita sebenarnya harus senyum lebar terhadap Sumba ini. Karena apa? Sumba ini kaya. Kaya dalam hal artian apa? Ya, kembali kita gali lagi. Kaya itu banyak jenisnya, seperti itu. Nah, itu mungkin motivasi saya sebagai salah satu di situ yang memang benar-benar tertarik untuk membangun bagaimana melestarikan budaya Sumba kembali, dan bagaimana anak muda itu bisa belajar di dalamnya, dia berkreasi di dalamnya, karena kita ini kaya, seperti itu. Ya, mungkin dari saya demikian. Ya. Oke, Kak Rian. Nah, sedikit ingin bertanya Kak Rian. Nah, kebiasaan kita dengan niat-niat seperti ini, anak-anak muda itu untuk berjalan sendiri atau menginspirasikan sendiri apa yang dia miliki, merasa tidak pede atau tidak percaya diri. Nah, kebiasaan kita itu kan perlu didukung atau disupport. Nah, dengan keberadaan seperti ini, kira-kira langkah untuk membangkitkan semangat pemuda untuk masuk dalam sastra Sumba ini, atau untuk mencintai Sumba, mencintai kulit atau daerahnya sendiri, apa yang mungkin ada saran yang bisa kita sarankan yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan semangat pemuda-pemuda sekarang ini? Satu, saya rasa kita jangan terlalu berpikiran jauh. Sekarang hiruk pikuk dunia itu menjadi kita bingung, membingungkan kita dalam artian bahwa kita mau modernisasi, ya, kita mau modern, kita mau istilahnya, karena kita banyak melihat di dunia luar bahwa ini barang branded, akhirnya kita juga tahu yang namanya branded. Apa itu branded? Ya, ternama, namanya mahal, mahal namanya, seperti itu. Lalu kita ini, apakah kita tidak mahal? Sebenarnya kita punya
budaya Sumba itu banyak barang yang memang kita jadikan barang branded seperti itu, seperti pengrajin seni, yaitu branded. Karena apa? Mereka dengan mengkreasikan pikiran dan isi hati mereka itu ke sebuah benda itu adalah branded. Brandednya ada nilai, ada cerita di balik apa yang dia buat. Bukan branded karena dia mewah, sebenarnya tidak. Tetapi branded karena dia punya cerita di balik itu. Nah, itulah yang menjadi inspirasi saya sendiri, bahwa anak muda itu harus sadar, harus harus mulai membuka diri sekarang untuk perkembangan ini, untuk menjemput perkembangan ini. Karena anak muda menjadi semangat itu kembali lagi, bahwa sebenarnya apa sih yang saya inginkan untuk pribadi saya sendiri. Mengenal pribadi sendiri itu lebih bagus dibandingkan kita menginginkan sesuatu yang memang sebenarnya tidak cocok dengan kita. Seperti itu. Kayak contoh, kita bisa kolaborasikan antara barang branded itu dengan ini. Saya sempat bertemu dengan desainer Perancis di Bali. Dia ternyata sangat mencintai kain-kain tenun Sumba, karena dia mengatakan ke saya bahwa itu saya bertemu dengan sambil lalu tanpa sengaja, tapi dia bercerita bahwa betapa kayanya Sumba itu, seperti itu. Nah, itu yang menjadi semangat tersendiri buat saya pribadi. Akhirnya kekayaan ini ternyata sebelumnya saya tidak menyadari, tetapi lewat cerita orang dan dengan kenyataan yang ada ini, saya mulai menyadari bahwa ternyata ya benar, kita harus memulai sesuatu kegiatan atau kreativitas kita sebagai anak muda untuk menciptakan dan meraih itu, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Rian yang sudah memang sedikit menyegarkan kita pemuda sebagai citra Sumba dalam hal ini menanggapi bagaimana untuk kita mencintai budaya kita sendiri. Nah, hal moral yang kami ingin sampaikan dalam hal ini, marilah kita menjadi anak Sumba yang mencintai kulit sendiri, bukan mencintai kulit orang lain. Dalam hal ini, kita mengenal diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, dan terutama tempat kita lahir, tempat kita dibesarkan, yang kaya dengan segala keunikan. Di luar sana kita banyak diceritakan, banyak diagung-agungkan, banyak dibanggakan betapa kayanya pulau kita. Tetapi dengan secara kita pribadi pemuda menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Nah, untuk hal ini pertemuan kami bersaudara ini ingin berdiskusi tentang bagaimana membangkitkan jiwa-jiwa pemuda-pemudi untuk bergabung dan membangun semangat untuk mencintai budaya. Cintai budayamu karena budaya telah mencintaimu. Sekian dari kami, terima kasih dan salam sastra buat kami.